Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di Rakit PC cuy, Mark ke-6. Sekarang sudah memasuki bulan Mei 2021. Bentar lagi kita lebaran. Coba kalian apakah sudah memutuskan? Apakah kalian rakit PC sebelum lebaran ini? Atau rakitnya nanti habis lebaran? Atau nunggu harga turun? Atau mending beli laptop aja. Asli harga sampai saat ini masih gak masuk akal. Mau dapat komponen yang murah aja harus bundling, tapi gak murah, masih mahal juga. Beli satuan udah mahal banget sekarang. Tapi ya mau gimana lagi, kita mah warga biasa, tinggal tunggu aja. Mudah-mudahan harga komponen bisa cepat turun, oke? Sebelum gue jabarin komponennya satu persatu, mungkin kalian udah pada engeh gitu. Udah pada engeh sama beberapa komponen yang ada di sini. Ya, jadi komponen yang ada di sini tuh beberapa memang komponen yang ada di rakit PC cuy Mark ke-5. Jadi kan di bulan Februari gue rakit warna pink. Dan ternyata susah jualnya. Gue nggak ngerti. Padahal mobonya udah cukup oke, udah pakai NVMe lah. Udah pakai apa ya, mau prosesornya juga cukup oke lah, 3400G. Untuk APU itu udah oke. Tapi gue nggak ngerti jadi susah jualnya. Gue tanya teman-teman, ini mau digimanain PC-nya? Kata teman-teman Discord, udah tungguin aja sampai kejual. Dan ternyata sampai akhir April itu belum kejual-jual. Udah 2 bulan. Dan ya udah diputuskan lah untuk jual motherboard sama prosesornya gitu. Dan langsung laku. Nggak sampai seminggu langsung laku itu motherboard sama prosesornya. Sebelum gue jelasin lebih lanjut, gue jabarin dulu aja komponennya ya. Untuk casing di sini pakai Cube Gaming Kabames yang warna pink. Motherboard dari ASRock H510M HDVM.2. Prosesor ada i3 10105F. Cooler dari ID Cooling SS902SD, RAM dari Patriot 2x4GB, storage ada SSD NVMe 512, ada graphic card dari MSI Aero ITX GT 1030, power supply-nya Antec VP, dan ada tambahan 5 fan. 2 fan-nya udah di dalam casing, yang 3-nya ada di luar. Oke, jadi dari hasil jual si mobo dan prosesor itu, gua diskusi sama teman-teman Discord dan jadilah beli 3 komponen dari Intel, si Mobo H510, si i3 10105F sama 1030. Tadinya gue ngira bakal dapatnya i3 Gen 9 sama H310 sama 1050. Cuma 1050 harganya udah cukup naik dan susah juga nyarinya. Mau nyari ke Gen 10 yang 10100F udah mahal. Udah 1,6, 1,7, 1,8. Dan akhirnya ada yang nyaranin pakai 10105F nih. Dan harganya lebih murah. Padahal si 10105F ini tuh refresh dari si 10100. Beda secuil tapi bagusan ini. Dapetin prosesor ini juga itu cukup susah karena harus bundling sama motherboard. Rata-rata toko ngebundling sama H410M dan nggak bisa diganggu-gugat. Untungnya ada satu toko. Ya di Tokped, di Nano Komputer gue bisa negosiasi dapat prosesor i3 10105F plus H510M. Kenapa ngambilnya H510M? Biar opsi upgrade enak. Jadi kalau suatu saat lu mau ganti ke generasi 11, lu nggak perlu ganti motherboard lagi, oke? Jadi udah enak gitu. Dan sudah ada slot M.2 NVMe-nya juga. Soalnya rata-rata di H410 kan belum ada gitu. Dan di sini udah ada. Oke, itu soal komponen ya. Nah, sekarang gue mau ngebahas tentang si Saweria ya. Karena ini masih jadi perbincangan. Masih banyak yang nggak tahu dan malah jadi miskomunikasi yang menyebalkan sekali. Kita flashback ke tahun lalu, oke? Jadi tahun lalu itu gue itu ramenya di TikTok, bukan di YouTube. Gue ramenya di TikTok. Gue ramenya di TikTok. Dan banyak orang-orang yang minta, Bang bikinin tutorial rakit PC. Oke. Terus gue bilang, gue bisa ngasih lo tutorial selengkap-lengkapnya. Tapi mana modalnya?
mana. Terus kata teman-teman, ya udah bang, galang pendanaan aja lewat Saweria. Terus gue, oke deh boleh, tapi gue nggak mau disebut donasi, gue maunya disebut patungan karena gue mau ikutan. Kalau donasi kesannya nggak pas aja gitu. Donasi mah kan harusnya untuk yang memerlukan gitu. Nah gue pengennya disebutnya patungan aja gitu karena ini buat belajar gitu. Sebelum gue memutuskan untuk patungan di Saweria, gue bikin voting dulu. Oke, mau nggak patungan di Saweria gitu. Per orang bolehlah, satu orang 10.000 gitu kata gue. Toh nanti juga pasti kekumpul banyak. Dan bener aja, yang voting mau patungan itu ada 8.000 vote. Kalau nggak salah ya 8.000 vote ya. Tapi yang menyumbang, yang ikut patungan, sorry, yang ikut patungan itu nggak sampai 8.000. Di luar ekspektasi, mereka hanya mencet voting doang, tapi nggak apa-apa. Ya udah, akhirnya gue memutuskan untuk buka lah si link Saweria, dan ya udah pada patungan banyak tuh, 10.000, pokoknya banyaknya 10.000 aja, sampai 20 itu banyak. Yang 50-100 ribu itu ada kehitung sekian orang aja. Jadi sistemnya gini, patungan, gue ngerakit PC, gue bikin tutorial yang lengkap, abis itu PC-nya bakal dijual ya. Nah abis dijual itu PC-nya kemana? Rakit lagi, jual rakit, jadi akan terus muter gitu. Nah pada saat patungan berjalan, target gue itu 7 juta. Target gue sama teman-teman Discord itu 7 juta. Tapi di 2,4 juta itu sudah rame. Dikiranya gue ingin menggelapkan uang. Mungkin muka gue kayak gini kali ya. Tapi tenang aja teman-teman. Ini mah rautnya doang. Dalamnya insya Allah baik. Oke, jadi di 2,4 gue memutuskan untuk stop Saweria. Karena udah ada seminggu atau 2 minggu nggak ada yang ngasih lagi, dan gue dapat omongan-omongan aneh gitu, jadi kesel sendiri juga, sedih sendiri juga. Ya udah gue potong di 2,4 juta. Apakah cukup 2,4 rakit PC waktu itu? Tidak teman-teman. Kalaupun beli itu hanya komponen inti-intinya aja. Jadi gue masih harus nombok casing, hard disk sama power supply di rakitan itu. Tapi gue udah dapat SSD juga gitu di rakitan itu. Dan ya udah kekumpul tuh komponennya 2,4 juta sama gue nombok. Ya, gue bikin lah tutorial terlengkap 2 jam 47 menit kalau nggak salah ya. Pokoknya kurang dari 3 jam gue bikin tutorialnya. Diem kan semua. Gue nggak ngebohong. Jadi kalau misalkan niatnya udah gitu, udah bikin tutorial, ya udah gue udah buatin tuh 3 jam. Oke. Nah abis itu PC-nya langsung gue jual. Laku. Memang gue jual lebih mahal sedikit. Kenapa gue jual lebih mahal sedikit? Biar di rakitan berikutnya bisa dapat komponen yang bagus dan akan terus muter-muter. Rakit, jual. Dan rakit PC cuy ini sudah sampai ke yang 6 ya. Dan gue mulai sekarang ya, itu salah gue juga dari awal sih, gue nggak mau disebut PC Saweria Mark 6 atau Mark 7 seterusnya nanti. Tolong disebutnya rakit PC cuy Mark 6, 7, 8 dan seterusnya. Karena ini bisa jadi miskomunikasi. Padahal si Saweria-nya itu dia hanya berjuang di yang pertama. Rakit PC cuy yang kedua, 3, 4, 5 itu nggak ada urusan sama Saweria. Itu bener-bener hasil gue yang jual, gue yang beli komponen, gue yang rakit dengan diskusi sama teman-teman Discord. Jadi tidak ada itu menggelapkan uang, tidak ada teman-teman. Gue selalu diskusi sama Discord. Kalau lu mau join di Discord bisa bit.ly/Discord Gani. Nah oke, pas Februari gue itu rakit PC warna pink ya. Ini gue cerita lagi, tadi udah belum ya gue cerita. Dan nggak kejual tuh, nggak laku lah pokoknya. Gimana caranya?
konten atau segmen rakit PC cuy ya harus ada terus, daripada nanti dapat omongan yang gak enak gitu. Sedih lo anjir dapat omongan, bang PC-nya lu tilep ya di rumah, bang PC-nya lu ambil ya. Sumpah sedih banget. Sumpah sedih soalnya PC-nya gak gue apa-apain, bener-bener kayak abis rakit ya udah gue taruh di box, selesai gitu. Dan keputusan di akhir April kemarin untuk menjual motherboard dan prosesor itu ya keputusan yang tepat juga sih. Akhirnya kita bisa rakit lagi dengan beberapa komponen yang sama, tapi komponen intinya beda gitu. Dan mungkin seterusnya pun akan begitu. Jadi setelah ini gua rakit jadi, ya gua akan jual satu PC. Kita lihat dulu aja sebulan, 2 bulan. Kalau laku satu PC, alhamdulillah. Kalau misalkan nggak bisa satu PC, kita harus jual eceran terpaksa, ya udah, kenapa enggak? Setidaknya konten ini akan terus berputar. Insya Allah akan terus berputar dah. Ya, gua usahain kalau misalkan satu PC kagak jadi ya komponen-komponennya dijual gitu. Mau bagaimanapun caranya harus terjual. Dan buat teman-teman yang mau pesan bisa klik aja link di deskripsi ya. Oke. Selama statusnya masih ready, kalian bisa pesan. Tapi kalau udah sold ya udah, tinggal tunggu mark berikutnya aja. Tenang aja, insya Allah bakal ada terus. Bantu support saya. Aduh, ngoceh mulu gue jadinya. Ya, udah deh ya, kita langsung rakit aja PC-nya biar nggak usah lama-lama lagi ngoceh. Sebenarnya gue mager ngoceh-ngoceh kayak gini teh, tapi harus diomongin biar nggak miskomunikasi lagi. Menyebalkan sekali saya mendapatkan pesan-pesan seperti itu. Yuk kita rakit. Oke, ini dia komponennya udah ada di depan kita semua. Ini gua nyoba pakai resolusi yang 16:9 ya. Coba kalau menurut kalian enakan rakit pakai mode full gini atau yang kayak biasa tuh, yang kayak mode film tuh yang berapa sih? Berapa banding berapa gue lupa. Oh, ini masih lengkap ya. Oh, kita keluarin dulu aja. Dan ini dia, gimana ya? Gini aja kali deh. Biar pas. Oke, ini dia Mobo H510M. Sekarang kita ke prosesornya. i3 10105F ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, fan dari yang apa sih 10105F ini full hitam ya, full black. Jadi kan biasanya cuman rangkanya doang hitam, fannya hitam, tapi kabelnya warna-warni, terus heatsinknya putih. Sekarang semuanya serba hitam. Tapi gue di sini kagak bakal ngetes pakai fan ini ya. Gue mau pakai fan aftermarket aja, karena ya mantep-mantepnya juga fan bawaan mah fan bawaan weh atuh ya. Nggak tahu deh apa gua salah ya, apakah itu fan itu yang tadi full black itu full hitam itu kemampuannya berbeda jauh dengan yang biasanya. Oke, ini dia prosesornya. Oh, 10105F 3,7 GHz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah ya, goyang, nggak goyang ya. Oke, sudah terbuka. Sekarang kita pasang coolernya dulu. Sebelum cooler, mounting dulu. Oke, udah masuk. Ininya tinggal ditancep-tancep saja pakunya. Apa sih ini? Ini nyebutnya apa kalian coba? Paku
atau apa, mounting. Oke. Sudah masuk, pastikan dulu sudah masuk ke belakang semua atau belum. Oke, yang ini masih rada kurang masuk. Nah, tok. Oke, pastiin lagi ya. Udah. Sekarang thermal. Oke, gue pakai MX Arctic ya karena thermal bawaannya sudah habis kan. Gue belum beli lagi nih yang thermal ini. Masih ada nggak ya? Oke, kita di sini bentuknya X sama dot ya. Sip, udah gitu aja. Terus coolernya, oke, ini udah gue bersihin, tinggal pasang aja. Oke, lalu colokan ke CPU fan-nya. Oke, ini biar rapih deh. Nah, di situ. Terus kita pasang SSD M.2-nya. Masukin dulu. Mana bautnya sekarang? Obeng bautnya mana? Jangan sampai enggak ada. Mana ini bautnya? Tadi saya udah keluarkan. Oh ya, buat teman-teman misalkan ada yang nanya, untuk sekarang lebih worth it rakit PC atau beli laptop ya? Jawaban dari gue tergantung kebutuhan lu, itu satu. Tapi kalau misalkan lu punya uangnya di bawah 10 juta, kayaknya PC masih oke-oke aja. Kayak yang ini kan masih cukup murah ya. Kalau udah kalau udah di atas 10 juta kayaknya laptop lebih worth it deh. Ini apa sih kok miring? Bentar, nggak di tengah gitu, gue maksudnya biar di tengah. Nah, tidak simetris, tidak enak dilihatnya. Ini petak-petok terus lagi. Balik lagi, apa dulu ya? Ini dulu deh, RAM dulu. Baru kita bahas yang si laptop atau PC. Ini begini, kagak bakal kebalik. Oke, apa lagi? Oke, semua komponen udah kepasang nih ya. Untuk yang soal laptop tadi, kalau misalkan uang lu di atas 10 juta, gua saran sih sekarang laptop aja. Soalnya kayak gini loh, PC 12 juta setengah. Lu dapat i5 Gen 10 sama 1650 itu dapat, tapi cuma PC doang. Di laptop 12,5 lu udah bisa dapat i5 Gen 11 sama 1650, atau bisa dapat i5 Gen 10 sama 1650 Ti, dan itu full set. Udah dapat layar, keyboardnya, ada touchpad, ada mouse klik kiri klik kanan, ada speaker juga, semuanya udah full set. Jadi untuk sekarang kalau misalkan uang lu di atas 10 juta, gue sih akan lebih rekomend laptop karena harganya lebih murah ya. Tapi kalau misalkan lu urgent banget, butuh banget PC, ya rakit PC juga bukan suatu hal yang salah. Kalau lu di rumah pengen 12,5 juta, ibaratnya sama kayak laptop, ya bisa-bisa aja sih. PC 12,5 juta, monitornya pakai TV kayak gue, keyboard sama mouse beli yang murah, ya 12,7 lah, habis bisa kayak gitu. Oke, ini komponen udah kepasang, mobo, prosesor, cooler, RAM, SSD udah kepasang. Sekarang saya mau testing nyala dulu. Oke, ini kita udah siap nyalain ya. Power supply udah gua siapin. Ini VGA-nya masih di box. Kita buka dulu.
pinggirin dulu aja, buka ininya sama port HDMI karena kita mau pakai HDMI. Terus tinggal colok aja di sini. Ini geserin ke kiri dulu. Pastiin udah ke bawah, tancep. Oke, sudah nancep. Terus tinggal colokin power supply 24 pinnya sama 8 pin. Di sini kan VGA-nya nggak ada power pin ya, jadi cuma gini doang. Oke, ini udah masuk. Sama mana 8 pin? Oke, sip. Kabel HDMI-nya mana? Ya. Jangan lupa colokin mouse sama keyboard ya. Di situ gue udah nyolokin mouse sama keyboard. Ini biar lebih dekat aja, biar lebih enak. Colokin, sebelum colokin stop kontak, nyalain dulu power supply. Gini aja deh biar kelihatan. Colokin ke stop kontak, power supply-nya udah nyala ya. Nyalain stop kontak. Displaynya sudah siap. Dan bismillahirrahmanirrahim. Ini mana sih? Nggak kelihatan. Nah, sip. Udah muter. Oke. Sekarang tinggal tunggu tampil ke display. Oke, ini kita sudah masuk ke BIOS-nya ya. Dan sudah kebaca di sini prosesor i3 10105F, RAM-nya 2x4 ya, 26666 sama SSD NVMe sudah kebaca. Setelah ini baru deh kita akan memasukkan komponen-komponennya ke dalam casing. Mari kita masukkan ke dalam casing. Oke, sebelum memasukkan semuanya ke dalam casing, sebelum masang power supply, kita pretelin dulu casingnya. Oke, ini casingnya yang kemarin yang warna pink. Sumpah ini casing itu wujud fisiknya kalau lu lihat langsung ini bagus, sumpah. Gue aja pengen, serius. Jadi gimana ya? Ini pink yang bisa dinikmati oleh laki-laki maupun perempuan menurut gue. Pinknya nggak ngejreng gitu kayak pink susu strawberry, apa? Lu tahu kan warna pinknya susu strawberry, nah kayak gitu warnanya. Bukan pink yang ada di bentuk apa ya, yang ngejreng banget, apa sih, bentuk love kan, itu kan kayak ngejreng banget tuh. Nah ini mah enggak, kalau menurut gua ya, serius. Kalau gua punya tempat lagi mah gua mau pakai casing pink yang ini, yang Kabamex. Oh ya, ini stikernya yang i3 nya gue udah pasang ya. Sekarang mari kita masukkan power supply nya. Seperti biasa, fan wajib ada di bawah. Oke, gua baut dulu. Power supply udah kepasang. Mari kita memasang I/O shield dulu. Apaan sih, gue masang gini doang kok sampai puyeng-puyeng, sampai muter-muter. Nah, sip. Oke, udah. Kalau udah kita tidurkan, nah, selanjutnya memasang motherboard.
Ih, lega. Oke, motherboard sudah masuk. Gue baut dulu. Motherboard udah masuk, udah dibaut, sudah kencang. Sekarang gua mau masukin kabel, tapi gua harus tahu posisinya dulu di mana ya. Audio di situ, USB di sini, terus front panel ini masuk ke sini aja. Oke. Jadi harus diapalin dulu teman-teman. Tadi masuk ke atas semua. Ini juga masuk ke atas. Ngerapihinnya nanti dulu aja. Masukin dulu. Terus ini kabel audio sama USB lewat kolong. Ini bagian yang cukup riweuh ya untuk ngatur front panel dan kawan-kawannya. Audio tadi di pojok, USB di sini. Oke. Masuk ke sini aja ke dalam. Terus front panel lewat bawah. Sini. Biar enggak paciweuh. Terus ini kabel 8 pin. Saat sini aja kali ya. Atulah masuk dong. Nah gitu, jadi kagak riuh. Oke, udah, mari kita balik. Jadi riuh sendiri. Oke, sekarang tinggal colok-colokin. Ini bisa kalian percepat deh ya. Oke, semua kabelnya sudah kecolok. Mari kita rapihkan. Oke. Ditarik-tarik dulu aja. Oke, kita butuh kabel tis. Kalian bisa cepetin deh bagian ini ya. Oke, kabel manajemen sudah. Ternyata gue cuma pakai 3 kabel tis doang, di sini sama di sini. 1, 2, 3 biar kelihatan rapi. BTW ini udah gue rapihin dari dulu ya. Jadi
ketika pertama kali lu beli casing, gua saran rapihin dulu kabelnya. Abis itu jadi kalau udah masukin komponen, lu ngerapihin kabelnya nggak ribet gitu. Oke, kebalik. Tuh kan, lumayan rapi kan? Berantakan amat lah. Oke, selanjutnya gue memasang 3 fan warna merahnya dulu. Oke, gue baut dulu. Oke, fan juga udah kepasang. Ini emang sengaja gue langsung pasang gini ya, jadi biar guanya nggak riweh. Pokoknya saya males lah kalau harus riwehan. Ya, sekarang kita pasang kabel tisnya. Lah yuk nonton asup. Nah, sip, satu, terus di sini tuh rapih kan, kayak cuman gitu doang. Potong terus sambungin. Ini yang depan sambungin sama yang ini. Terus mana ya, moleksnya ada di sini, tinggal colok, udah deh, fan udah selesai. Sekarang komponen terakhir yang harus kita pasang adalah si graphic card Nvidia GT 1030. Gua pasang dulu, oke? Oke, graphic card 1030 sudah terpasang, semua kabel sudah terpasang. Mari kita tutup. Ya. Sudah ditutup, dibaut. Oke, sentuhan terakhir. Yap, sudah jadi. Abis ini kita akan menyalakannya. BTW gue sudah install Windows ya. Tadi pada saat PC-nya masih di luar, itu gue udah install Windows duluan. Takut ngejepret. Maklum lah ya, listrik rumahku. Oke. Kita nyalain dulu. Oke, ini dia PC-nya ya. Siapin USB mouse keyboard, colokin HDMI, kabel HDMI-nya ke graphic card karena kita pakai VGA ya. Colokin power supply, kabel power ke power supply-nya kenceng, biarin on aja. Terus colokin stop kontak ke colokin kabel power ke stop kontak. Nyalain stop kontak.
dan bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah menyala. Oke, habis ini akan ada preview PC-nya. Udah gue install Windows-nya. Habis ini akan ada preview PC-nya beserta testing ya tentunya. Kok gue bengong sih beserta apanya. Oke, mari kita lihat.